Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai peran larutan penyangga yang beranggotakan saya, Elsa Magris Yegian, Dian Ratri, Hafid Fatah, Noval Anas, Nisrina Huwaida, dan Oscar Delano. Kami dari SMA Negeri 51 Jakarta. Dan pokok pembahasan yang akan kami jelaskan adalah yang pertama, pengertian larutan penyangga. Yang kedua ada peran dan manfaat larutan penyangga. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Larutan penyangga adalah campuran yang ditambahkan untuk menyangga atau mempertahankan nilai pH larutan dari sedikit penambahan asam, sedikit penambahan basa, maupun pengenceran. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Ada kesehatan, industri, tubuh manusia, pangan, dan biologi. Di bidang kesehatan, kita bisa melihat larutan penyangga dalam obat tetes mata, suntikan, dan obat-obatan. Obat tetes mata. pH cairan disesuaikan dengan pH darah ataupun pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Suntikan. Suntik harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak menimbulkan alkalosis atau asidosis pada darah dan untuk menetralkan darah atau biasanya pada kasus keracunan. Nah, ada dua kelainan dalam keseimbangan asam basa, yaitu asidosis dan alkalosis seperti yang disebutkan tadi. Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa, dan sering menyebabkan menurunnya pH darah. Alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam, dan kadang menyebabkan meningkatnya pH darah. Asidosis dan alkalosis dikelompokkan menjadi metabolik dan respiratorik, tergantung kepada penyebab utamanya. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam atau basa oleh ginjal. Asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kelainan pernafasan. Aspirin. Aspirin merupakan obat penghilang rasa nyeri dan asam. Asetilsalisilat merupakan komponen utamanya. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Perubahan pH ini mengakibatkan pembentukan hormon untuk merangsang penggumpalan darah terhambat sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pada aspirin ditambahkan Mg0 yang dapat mentransfer kelebihan asam. Bidang industri. Yang pertama, pada produk sampo untuk menjaga rentang pH produk sampo sesuai dengan rentang pH pada rambut manusia, itu 4,6 sampai 6. Yang kedua, menetralisir nilai pH yang terlalu besar atau kecil yang terdapat dalam limbah industri. Yang ketiga, membantu kondisi sesuai dengan pH bakteri pengurai sampah agar bisa hidup dan sampah dapat didegradasi. Di dalam tubuh manusia juga terdapat larutan penyangga loh. Yang kami cantumkan ada 3, yaitu pH darah, mulut, dan ginjal. Larutan penyangga di dalam darah berguna untuk mempertahankan pH dalam darah. Sebagai zat transportasi di dalam tubuh, darah memegang peranan yang sangat penting dalam sistem metabolisme, khususnya pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah harus selalu berada pada pH tertentu, yaitu 7,4.
Untuk mempertahankan pH tersebut, di dalam darah terdapat beberapa jenis larutan penyangga. Contohnya, larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Dalam darah dan ekstrasel. Di dalam darah terdapat penyangga karbonat H2CO3 atau HCO3 untuk menjaga pH darah pada kisaran 7,4. Jika darah bereaksi dengan asam, akan terjadi reaksi H plus ditambah HCO3- akan menjadi H2CO3. Jika bereaksi dengan basa, reaksinya akan menjadi seperti ini. OH- ditambah H2CO3 akan menjadi HCO3- plus H2O. Dalam cairan intrasel. Di dalam cairan intrasel terdapat penyangga H2PO4- atau HPO42-. Jika bereaksi dengan asam, akan terjadi reaksi H plus ditambah HPO42- akan menjadi H2PO4-. Jika bereaksi dengan basa, reaksinya akan menjadi seperti ini. H2PO4- ditambah OH- akan menjadi HPO42- ditambah H2O. Mulut. Air ludah menghasilkan larutan penyangga yang menjaga keasaman di daerah gigi dan sekitarnya. Sekitar 6,8. Hal ini penting karena terkadang makanan yang dikonsumsi mengandung asam tinggi yang dapat merusak gigi. Ginjal. Dalam ginjal, meski jumlah larutan penyangga sedikit, ia memiliki fungsi untuk mempertahankan pH urin yang dibentuk. Bidang pangan. 1. Asam sitrat dan natrium sitrat biasa ditambahkan pada buah-buahan yang dikeringkan. 2. Asam benzoat dan natrium benzoat sebagai antimikroba yang dapat menjaga kadar pH agar makanan tidak cepat basi. Bidang biologi, enzim dan bakteri memerlukan pH tertentu untuk aktivitasnya. pH tertentu ini dapat dibuat dalam bentuk campuran penyangga yang pH-nya sesuai. Kesimpulannya, larutan penyangga adalah campuran yang ditambahkan untuk menyangga atau mempertahankan nilai pH larutan dari sedikit penambahan asam, sedikit penambahan basa, maupun pengenceran. Banyak sekali peran dan manfaatnya dalam segala bidang seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.